Hello, welcome back di Ruang Podcast JC. Kali ini spesial banget kalau kita lagi ada di eventnya Indonesia International Motor Show 2026. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang cukup sangat amat menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai strategi pameran otomotif dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia, khususnya JC dong. Nah, kebetulan kali ini ada bintang tamunya adalah Mas Rudi. Halo Mas Rudi. Sehat-sehat, Valdo. Mas Rudi, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Thank you banget Mas sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kita acara yang senang ini. dong diundang. Welcome. Oke, Mas. Ini tuh ya kita santai lah ya gitu, tapi kita menghadirkan edukasi kepada teman-teman di luar sana, audiensnya terutama audiensnya GAC yang mungkin pengen lebih tahu juga mengenai perannya dari Diandra Promosindo sendiri. Oke, Mas, aku mau nanya nih. Welcome. Peran pameran di era digital. Oke. Di tengah era digital yang serba online, nah perannya pameran otomotif IMS kayaknya kan masih relevan dan sangat penting banget nih Mas. Khususnya kendaraan listrik, itu tanggapannya gimana? Oke. Ya, jadi dunia digital, transaksi lewat e-commerce, marketplace ini kan memang lagi jadi fenomena ya. Iya. Kita amati dari sebelum pandemik dengan dunia pameran, khususnya yang kita handle otomotif. Ini memang tetap untuk pameran offline itu khususnya otomotif rasanya masih relevan, masih sangat diperlukan. Karena kalau beli mobil ini kebutuhannya di luar pangan ya. Di luar pangan kayaknya setelah pangan ini harus terpenuhi kan pasti rumah. Oke. Nah, budget terbesar orang beli rumah itu pasti harus selektif banget, lihat tempatnya, jangan sampai banjir dan lain-lain. Mobil kebutuhan kedua yang cukup besar buat sebuah keluarga. Dan pasti orang pengen lihat langsung kalau mobil yang jual siapa ya. Betul. Brandnya kredibel kah, representatif kah, menjanjikan yang sesuaikah dengan yang disampaikan ke publik dan seterusnya. Dan pastinya harus diraba, dicoba, harus test drive, harus test ride, even motor juga demikian. Jadi kayaknya pameran ini masih ruang yang relevan, harus kita adakan, kita kasih panggung nih teman-teman untuk ketemu langsung dengan target marketnya. Jadi rasanya kebutuhan mobil sama seperti rumah memang tetap perlu diperlukan buat dunia otomotif. Oke, artinya memang Diandra menyediakan ruang bagi brand-brand mobil listrik dan mobil-mobil konvensional lainnya ya, untuk lebih dekat dengan customer-nya lah ya. Bener banget. Oke, emang cukup menarik sih Mas, apalagi setiap tahunnya dengan tema yang berbeda, style yang berbeda dan juga konsep-konsep lainnya yang dibuat semakin menarik. Betul banget. Oke Mas, kalau dari pengalaman Diandra sendiri udah menyelenggarakan IMS, seberapa besar peran test drive untuk meyakinkan pengunjung yang awalnya ragu, khususnya kendaraan EV nih? Iya. Jadi kita benar-benar concern buat experience pengunjung memang ketika pameran. Karena kita lihat, kita survei, semua pengunjung itu keputusannya mungkin dia udah lihat informasi dengan digital ya, review dan lain-lain, tapi keputusan akhirnya tetap ketika dia memang coba. Harus karena akan dia kendarai, mungkin dia akan miliki lebih dari setahun, 2 tahun dan seterusnya. Kita concern banget bikin area test drive yang cukup nyaman. Makanya starting setelah pandemik itu kita sampai bikin jembatan, bikin skybridge. Kan J Expo ini unik ya, U-shape gitu, jadi area tengahnya gampang diakses tapi besar. Betul. Tapi kalau tidak ada jembatan itu kan ada perlintasan, orang nggak bisa test drive-nya panjang, ketemu orang melintas. Kita bikin sampai kita effortnya kita bikin skybridge, saat itu dapat rekor muri ternyata. Ini the first pameran otomotif yang ada jembatan sepanjang itu, bahkan mungkin pertama juga di J Expo. Dan ini memang kita buat ketika memang mobil-mobil listrik makin banyak masuk ke Indonesia. Kita sangat antusias, kita menyambut, kita kasih ruang yang maksimal. Karena pasti orang pengen tahu nih, namanya teknologi baru, barang baru, orang Indonesia nih curious, kepo gitu ya. Kepo ya. Makanya biar maksimal udah di IMS track, ada obstacle-nya juga ya polisi tidur, gak berat-berat, tapi dia bisa ngerasain langsung. Setelah ternyata responnya bagus,
kita pertahankan. Jadi sampai dengan hari ini ada IMS Track namanya, itu yang melintasi ada kolong Skybridge. Kita mensupport areanya, facility-nya, memang buat mengkonvince konsumen biar makin yakin bahwa produk elektrik secara durability pasti pabrikan sudah pikirkan luar biasa. Kalau yang ikut teknologi kan ya, baterai itu sudah kedap bahkan ya, sudah kedap selain jarak tempuh dan safety dan lain-lain. Nah, kita tugasnya nih di Handra Promosindo, kita kasih panggungnya, kita kasih ruangnya, biar experience ini bisa makin terasa langsung ke end user. Oh, tapi akan kemungkinan nggak Mas ketika mungkin IMS 2027 lah ya, menciptakan sebuah challenge yang baru di area test drive, jadi customer pun semakin wah ini bisa lebih menguatkan nih dengan test drive hal ini. Nah, ini pertanyaannya berarti saya kasih kisi-kisi ya. Boleh dong. The first deh kita share. Jadi yang pertama 2027 ini ada kabar baik. Karena ruang pamerannya makin besar. Di J-Expo itu akan ada tambahan kurang lebih 20.000 square meter. Sekarang lagi dibangun itu di area parkir barat, ada 2 lantai masing-masing 10.000. Artinya ruang pameran indoornya makin besar. Makin luas. Nah, outdoornya bisa kita maksimalin kan. Artinya outdoornya bisa kita maksimalin, bahkan terbuka tuh areanya ada 20.000. Iya, betul. Yang mau bikin indoor test drive artinya bahkan possible sampai segitunya, mau bikin yang nyaman di indoor itu sangat, karena areanya memungkinkan. Nah, dari kita sendiri tahun ini pertama kali kita bikin go-kart elektrik. Go-kart elektrik. Di awal-awal ini diposting, orang juga wah bisa nggak nih go-kart, kan lagi musim hujan, bisa nggak nih? Mungkin mirip-mirip ketika mobil listrik ya, dan ternyata itu bisa jalan karena udah dipikirin safety dan seterusnya. Nah, ini kalau lancar berarti mungkin nextnya bocorannya berarti atraksinya bukan hanya test drive biasa buat mobil listrik, terutama kayaknya ini yang paling bisa nih GAC Aion. Jadi more dan test drive, kan kita ada burnout, ada jumping competition, ada drift. Nah, kayaknya seru ya 2027 kalau bikin sesuatu. Kayaknya menarik sih. Apalagi buat mobil listrik lah ya. Buat mobil listrik, karena torsi dan lain-lainnya. Betul. Wow. Itu jadi biar orang bawa area sportnya juga lebih kuat lagi ya. Betul. Kita mulai tahun ini go-kart ya listrik ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan driftnya selama ini kan masih combustion ya, dan bahkan kita sudah levelnya Asia, Southeast Asia loh. Ada beberapa drifter dari luar negeri, dari US, diundang oleh teman-teman IDS-nya. Nah, kayaknya pengen kok yang mobil listrik. Memang kita coba sangat ajak. menarik berarti. Jadi customer bisa akan lebih semakin pede ya ketika nyoba di acaranya IMS tentunya Mas. Amin. Oke, kemudian Mas Diandra melihat paling efektif bagi merek untuk edukasi konsumen EV di area pameran tanpa harus terlalu teknis dan membingungkan. Oke. Jadi pameran ini dari survei kita tuh selalu ada survei. Jadi oleh lembaga yang representatif ke pengunjung sama ke exhibitor. Pameran itu memudahkan mereka untuk meng-compare memang buat pengunjung, karena semua brand yang memang sudah established di market hadir di tempat yang sama, ada produknya, bisa tanya langsung ke pihak brand, dan yang paling menguatkan adalah bisa test drive. Bisa test drive, mereka bisa experience, bisa coba langsung, plus mereka juga bisa dapat spare partnya, aksesoris, informasi aksesorisnya, buat upgrade, karena ada industri pendukung yang hadir dari sebuah satu tempat. Jadi ini kita lihat tetap sangat relevan, orang dipermudah bisa komparasi langsung dan bawa yang terbaik pastinya. Langsung beli bawa pulang, dan kita bawa ada tuker tambah loh. Tuker tambah. Oke. Dari tahun-tahun kebelakang kita ada tuker tambah tuh di parkir barat di B3. Jadi yang masih punya used car, inspeksi begitu cocok dapat cash crush, nah ini buat bisa DP mobil dan motor. Nah, kita doain mudah-mudahan ke depan karena populasi EV udah banyak, semakin terutama banyak di kota Jakarta, kota-kota besar lah ya. Mudah-mudahan next juga trade in ini bisa bergulir di yang EV. Konsumen pasti very very happy. Dan pastinya nggak boleh lupa kalau beli Aion delivery 2 hari. Wow, itu yang lagi menggema memang dari lagi hari pertama. Ya? Thank you loh, kita
thank you bikin kejutannya, delivery 2 hari. Dan pasti sangat-sangat trustable, semua orang tahu. Sekarang borderless, dia reputasi ACE Ion di mother chapternya di China seperti apa, di worldwide ya. Bener. Udah garansi luar biasa. Dan yang paling menggiurkan harganya ya. Harganya. Wah, baik banget sih, selama 11 hari dikasih, ayo Kita buruan ya. kasih harga paling spesial. Harganya cuma 280 juta loh mulainya. Betul. Dan delivery nggak pakai lama karena kan Pak beberapa perlu buat mudik kali ya. Bener banget, apalagi mau Imlek, mau Lebaran gitu. Jadi kayak Yes. oke lah kita kasih spesial nih. Keren. 2 hari karena pabrik juga udah di sini kan. Betul. Jadi nggak perlu khawatir lagi barang-barangnya. Oke, Mas, apa aja sih yang membedakan IMS 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung adopsi kendaraan listrik di Indonesia? Oke, tahun ini kita bicara luasan dulu kali ya. Jadi luasannya memang cukup signifikan nambah, karena brand-brandnya juga nambah. Tahun lalu tuh 32, tahun ini 36. Itu roda 4 aja, roda 2 juga nambah, sporting industri juga nambah. Nah, kita kasih ruang untuk roda 4 khususnya, kita kasih ruang ekstra. Jadi selain di hall-hall yang biasa, kita ada penambahan tuh di area C3, di B1, B2, kita tambah. Kita geser dikit teman-teman yang aksesoris di Grand Hall yang biasanya nggak pernah kita pakai pameran tuh, biasanya opening. Iya, benar. Tapi flow-nya kita manage, tetap lah alurnya, in out-nya juga dilewati, harusnya no issue. Dan itu temporary karena tahun depan 2027 udah area baru. Tapi yang penting kalau di teman-teman ingat dari 2021 setelah pandemi kita hybrid, 2022 kita pertama senang banget teman-teman brand listrik, ada beberapa bahkan first debutnya di IMS, kita really appreciate. Terus beberapa juga bikin area test drive khusus, ketemu launching harga dan seterusnya di IMS. Karena kita mengapresiasi semua itu, apalagi ACE Ion, kita kasih di tempat juga yang gampang diakses. Dan kita kasih facility, ada chargingnya, kan test drive, betul. Areanya kita perbesar, per tahun itu lebih dari 100 area test drive tuh, mobil-mobil banyak banget. Karena mobilnya line up-nya juga makin banyak juga. Banget ya, brand makin banyak, terus tracknya juga luas, terus kita facility-nya, kita ada selalu thank you di support kan, perusahaan listrik negara bikin charging segala macam, itu kita pikirin biar konsumen makin happy, brand juga mudah-mudahan SPK makin banyak. Amin. Tapi memang terbukti di tahun lalu pada saat kita first debut Ion V dengan harganya yang cukup menarik saat itu benar-benar antusiasnya di IMS lebih luar biasa lagi. Wah, glad to hear that. Wah, mudah-mudahan tahun ini pecah lagi nih. Dapat award pula long range at IMS. Berarti tahun ini dapat lagi deh. Amin. Saya ingat tuh antriannya di test drive ya. Betul. Orang curious pengen nyoba. Ya seperti itu. Ilmu marketing nomor satunya produk dulu kan. Betul. Produknya luar biasa. Waduh, udah keren. Desainnya ya udah konsumen yang memutuskan, memang datanya membuktikan. Gitu, Mas. Apa saja kekhawatiran tentang EV yang paling sering muncul dari pengunjung di IMS? Nah, oke. EV itu salah satu yang kita kasih pointer di survei cukup banyak. Dari pertama kali ada brand EV masuk ke IMS di tahun setelah pandemik ya, terutama ya 2021 ke atas. Jadi kita tanya, mereka sudah punya mobil apa belum? Kalau sudah punya mobil, dia minat ke EV apa tidak, atau dia sudah punya EV apa belum. Nah, ketika memutuskan EV apa reasonnya, itu ada di surveinya kita di IMS selama ini. Nah, beberapa itu yang come up ketika mereka beli EV, itu pertanyaannya buat mengisi daya, charging. Wah, chargingnya susah nggak ya? Lama nggak ya? Nanti repot nggak ya kalau keluar kota? Rata-rata masih di situ pertanyaan-pertanyaannya. Dan kayaknya begitu pameran pertama EV Ion ada hadir di sini, ngasih edukasi, teman-teman media juga luar biasa ngasih edukasi. Ternyata sesimpel kita come up di tahun berikutnya, ternyata experience mereka sesimpel kayak punya handphone ya, tinggal tidur di rumah, bangun pagi udah full bisa seminggu.
Jadi udah pertanyaan itu di tahun kedua kita tanya lagi lebih dalam. Di mulai tahun kemarin kita tanya bagi yang sudah punya EV, apakah mereka ingin terus pakai EV atau kembali ke combustion? Ya. Pertanyaan kita majority mereka happy karena lewat efisiensinya, daily, belum juga ada PPN, potongan dari PPN dan insentif. subsidi, terus biaya pajak-pajak juga jauh kan. Dan yang menarik, walaupun memang ada depresiasi di temuan kami nih ya, nggak apa-apa boleh di-share ya di sini. Boleh ya. dong. Di temuan kita, ternyata mereka yang pakai di Jakarta itu tidak terlalu khawatir karena depresiasi itu ketika di-compare dengan efisiensi, ngecasnya juga lebih efisien, lebih murah harganya dibanding beli bahan bakar, bebas ganjil genap, pajak juga masih nol gitu ya. Itu masih lebih signifikan efisiensinya. Itu dari survei kita, makanya Kamap persentasenya yang sudah pakai EV rata-rata pengunjung IMS nih ya, dia puas. Justru malah beli EV lagi ya? Pengen EV lagi. Mungkin tadinya yang masih entry level lah, kayak yang advance nih. Apalagi di sini makanya udah ada high tech, kayaknya pengen nyoba naik kelas lah gitu ya. Naik kelas lagi. Tapi memang yang ditemukan terutama di GAC ya, beberapa customer kita itu udah beli satu Y Plus karena kita launching duluan Y Plus. Mereka beli lagi mobil keduanya adalah GAC lagi. Iya. Itu agak cukup unik sih. Iya. Biasanya kan orang tidak mau membeli mobil di satu brand 2 kali gitu kan. Tuh, yang experience yang mereka dapat itu adalah mobil kita punya range jauh-jauh dan efisiensi. Gitu. Terakhir yang kita bawa adalah selalu DNA kenyamanannya dengan ruang kabin yang lega. Gitu. Jadi Mas Rudi di sini pakai leg. Nah, iya dong. Nanti kita milih di depan ya. Bisa langsung. Berarti sampai ketemu ya, berarti surveinya sama. IMS begitu. Karena kita tanya terus nih. Ini informasi ini kita share buat ke teman-teman brand, pengunjung IMS kayak begini. Ayo, siapa tahu menyemangati brand buat ngeluarin produk, feature dan seterusnya lah yang sesuai konsumen. Betul. Oke, ini baru yang terakhir Mas. Sebagai IO, apa harapan Diandra terhadap peran merek dan industri otomotif agar pameran seperti IMS benar-benar menjadi katalis adopsi EV? Oke. Jadi kita memang sangat konsisten selalu konsisten menyelenggarakan pameran. IMS sudah bertahun-tahun. Jadi kita grup Diandra, part of Kompas Gramedia, seperti kata Pak Menteri, memang diharapkan IMS ini jadi katalis, jadi yang men-trigger di awal tahun pertumbuhan otomotif. Nah, kita ini menyediakan ruangnya, menyediakan panggungnya. Jadi harapan kita tentu ruang dan panggung ini bisa kolaborasi, dimanfaatkan oleh para brand-brand. Brand-brand bisa mengikuti dan kita menghadirkan target market para brand. Jadi kita berharap sekali panggung ini bisa bareng-bareng kita kolaborasikan dan memang ada impact positif buat penjualan, buat promosi, semua kepentingan brand, stakeholder yang hadir, biar IMS-nya bagus, brand juga pendapatan impact positif, ke belakangnya bagus. Kita invest all out. Lewat Infinite Live kita undang konser, artis-artis, Ceylon Seven aja kita undang ya di hari terakhir, ada Iwan Fals hari ini, performer. Bahkan kita bikin yang baru tuh, kita bikin padel competition, hadiahnya mobil. Hari ini udah mulai tuh, ikutan padel dong. Ikut dong. Ada mobil, hadiahnya motor, kita bikin lapangan padel di Gambir, kita undang para golfer, kita bikin IMS Golf Turnamen, kita undang segmen gym. Karena kita pengen makin mengundang, reach karangan yang lebih luas, IMS lebih inklusif ya, dan yang hadir punya buying power, biar diborong nih produk-produknya. Jadi kita all out buat hadirin audiens lebih punya quality untuk buying power. Oke, thank you banget Mas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah nonton di acara Ruang Podcast GAC yang dimana kita ngebahas EV dari mata teman-teman Diandra Promosindo. So jangan lupa ikutin terus YouTube Ruang Podcast GAC and bye. Bye-bye.